dampak pemblokiran rekening menuai protes. Namun Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, Ivan Yustiavandana merasa difitnah. Sebab, tujuannya melindungi hak dan kepentingan pemegang rekening. Maka ia siap menanggung konsekuensi terhadap sejumlah kritikan dari masyarakat. Menurutnya, rekening dormant kerap digunakan jaringan mafia judol dan sejak pemblokiran itu, deposit judol turun 70% dari 5 triliun rupiah menjadi 1 triliun rupiah. Contoh satu saja dari pidana judol yang menyengsarakan masyarakat kita. Tren jumlah transaksi deposit judol terjun bebas setelah kita bekukan dormant, kata Ivan dikutip Senin 4 Agustus 2025. Namun, disayangkan sejumlah nasabah mengeluhkan karena tiba-tiba rekening mereka diblokir. Contohnya Alia, seorang mahasiswi yang hanya menggunakan untuk pembayaran UKT. Biasanya nggak pernah keblokir. Ini kena blokir, ujar Alia. Melihat ini, ekonom senior Didik J. Rajbini PPATK bertindak, semau gue, memblokir rekening dengan alasan mencegah penyalahgunaan kriminal, pencucian uang dan lainnya itu. Hal itu menyalahi tugas dan fungsi PPATK, yang diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 bahwa tugas dan fungsi PPATK untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, bukan sebagai aparat hukum yang bisa bertindak sendiri. PPATK sudah keluar jalur dari tugas dan fungsinya. Ini menandakan pemimpinnya tidak kompeten menjalankan tugasnya, kata Didik. Pakar hukum tata negara sekaligus mantan Menko Polhukam, Profesor Mahfud MD, menurutnya PPATK melakukan pelanggaran kewenangan serius yang bisa digugat ke pengadilan. Karena memblokir rekening orang itu tidak boleh dengan ukuran yang sifatnya ukuran umum. Ukuran umum itu apa? Barang siapa rekeningnya tidak bergerak 3 bulan akan dibekukan. Itu jahat. Terlalu jahat itu, ujarnya. Namun, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan kebijakan itu justru melindungi rekening-rekening nasabah yang tidak melakukan transaksi dalam jangka waktu tertentu tersebut. Isu terkait pemblokiran rekening yang saat nganggur 3 bulan begitu. Nah, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavandana kini mendapat panggilan dari Presiden Prabowo Subianto pada Rabu 30 Juli malam. Pemanggilan ini terjadi di tengah kekisruhan sejumlah nasabah yang mengklaim rekening dorman mereka mendadak diblokir oleh PPATK. Ivan mengaku belum mengetahui apa yang akan dibicarakan dalam pertemuan tersebut, begitupun mengenai topik rapat yang akan dibahas dengan sang presiden. Nah, Presiden RI ke-8 itu juga memanggil Gubernur Bank Indonesia yakni Peri Warjio. Sang pemimpin negara menggelar pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan. Namun demikian, setelah pertemuan itu, Ivan Yustiavandana dan Peri justru memilih bungkam Tribuners. Keduanya berjalan cepat setelah keluar dari istana dan mulanya Ivan lebih dulu keluar dari istana sekira pukul 19:34 dan Ivan pun meminta awak media untuk menanyakan hasil rapat kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Saat datanya mengenai pemblokiran rekening dorman atau pasif, Ivan juga meminta awak media untuk menanyakan kepada Mensesnek. Pihaknya, kata Ivan, telah mengeluarkan pernyataan terkait pemblokiran rekening tersebut. Nah, tidak berselang lama setelah Ivan, kemudian Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio juga meninggalkan Kompleks Istana Kepresidenan. Peri menutup rapat mulutnya saat ditanya mengenai rapat dengan presiden tersebut. Nah, seperti diketahui Tribuners, isu pembekuan rekening oleh PPATK sedang ramai begitu ya diperbincangkan di Indonesia dan bahkan ramai di media sosial. PPATK mengambil langkah tegas dengan memblokir sementara rekening dorman, yaitu rekening yang tidak aktif bertransaksi selama minimal 3 bulan. Beberapa anggota DPR mengkritik langkah ini dan meminta PPATK lebih selektif dan tidak melampaui kewenangan. PPATK sementara beralasan banyak rekening dorman disalahgunakan untuk pencucian uang, judi online, dan bahkan penipuan. PPATK pun menemukan praktik jual beli rekening yang kemudian digunakan untuk kejahatan. Jadi seperti itu Tribuners, kira-kira alasan dari PPATK mengapa memblokir rekening dorman begitu ya, karena PPATK menemukan rekening dorman ini disalahgunakan untuk tindak kejahatan. Sosok Ivan Yustiavandana, Kepala PPATK, dicari netizen perkara blokir rekening, segini harta kekayaannya.
Kebijakan blokir rekening yang tidak aktif selama 3 bulan menuai kritikan dari masyarakat. Kebijakan ini dianggap membuat warga makin susah. Apalagi pemblokiran rekening menakuti warga yang menyimpan uang untuk keperluan masa depan. Pemblokiran rekening ini bakal dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK. PPATK beralasan kebijakan ini untuk mencegah transaksi ilegal atau pemanfaatan rekening orang lain untuk transaksi ilegal. Terkait kebijakan yang kontroversi ini membuat warganet menyorot sosok Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Termasuk warganet mengulik sosok hingga harta kekayaan Ivan Yustiavandana. Lalu siapa Ivan Yustiavandana? Ivan Yustiavandana merupakan lulusan Amerika. Ia dilantik jadi Kepala PPATK oleh Presiden Joko Widodo 2021 silam. Ia akan menjabat sebagai Kepala PPATK selama 5 tahun atau hingga 2026. Sebelum dilantik sebagai pimpinan tertinggi PPATK, Ivan menjabat sebagai Deputi Bidang Pemberantasan PPATK. Ia menduduki jabatan tersebut sejak 7 Agustus 2020. Ivan bukanlah sosok asing di lingkungan PPATK. Dilansir dari laman resmi PPATK, Ivan telah bergabung dan berkontribusi di PPATK sejak tahun 2006. Sejumlah jabatan pernah Ivan emban, mulai dari Ketua Kelompok Riset dan Analis Non-Bank, dilanjutkan sebagai Direktur Pemeriksaan, Riset, dan Pengembangan. Ivan merupakan doktor ilmu hukum dari Universitas Gadjah Mada dengan predikat cum laude. Ia meraih gelar Master of Laws, 2M, dari Washington College of Law, Washington DC, Amerika Serikat. Selama di PPATK, Ivan mengomandani pelaksanaan fungsi PPATK dalam memproduksi hasil pemeriksaan dan riset strategis di bidang anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, APO. Mengutip LHN Kamis, 31 Juli 2025, Ivan Yustiavandana mempunyai harta kekayaan senilai Rp9.381.270.506 atau Rp9 miliar. Harta itu dilaporkan pada 25 Maret 2025, periodik 2024. Adapun harta kekayaan di bidang tanah dan bangunan sebesar Rp6.900.000.000. Selain itu, Ivan juga tercatat mempunyai utang sebesar Rp2.900.467.629. Dampak pemblokiran rekening menuai protes. Namun Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, Ivan Yustiavandana merasa difitnah. Sebab, tujuannya melindungi hak dan kepentingan pemegang rekening. Maka ia siap menanggung konsekuensi terhadap sejumlah kritikan dari masyarakat. Menurutnya, rekening dormant kerap digunakan jaringan mafia judol dan sejak pemblokiran itu, deposit judol turun 70% dari Rp5 triliun menjadi Rp1 triliun. Contoh satu saja dari pidana judol yang menyengsarakan masyarakat kita. Tren jumlah transaksi deposit judol terjun bebas setelah kita bekukan dormant, kata Ivan dikutip Senin 4 Agustus 2025. Namun, disayangkan sejumlah nasabah mengeluhkan karena tiba-tiba rekening mereka diblokir. Contohnya Alia, seorang mahasiswi yang hanya menggunakan untuk pembayaran UKT. Biasanya nggak pernah keblokir. Ini kena blokir, ujar Alia. Melihat ini, ekonom senior Didik J. Rajbini PPATK bertindak, semau gue, memblokir rekening dengan alasan mencegah penyalahgunaan kriminal, pencucian uang dan lainnya itu. Hal itu menyalahi tugas dan fungsi PPATK, yang diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 bahwa tugas dan fungsi PPATK untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, bukan sebagai aparat hukum yang bisa bertindak sendiri. PPATK sudah keluar jalur dari tugas dan fungsinya. Ini menandakan pemimpinnya tidak kompeten menjalankan tugasnya, kata Didik. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus mantan Menko Polhukam, Profesor Mahfud MD, menurutnya PPATK melakukan pelanggaran kewenangan serius yang bisa digugat ke pengadilan. Karena memblokir rekening orang itu tidak boleh dengan ukuran yang sifatnya ukuran umum. Ukuran umum itu apa? Barang siapa rekeningnya tidak bergerak 3 bulan akan dibekukan. Itu jahat. Terlalu jahat itu, ujarnya. Namun, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan kebijakan itu justru melindungi rekening-rekening nasabah yang tidak melakukan transaksi dalam jangka waktu tertentu tersebut. Isu terkait pemblokiran
rekening yang saat nganggur 3 bulan begitu. Nah, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavandana kini mendapat panggilan dari Presiden Prabowo Subianto pada Rabu 30 Juli malam. Pemanggilan ini terjadi di tengah kekisruhan sejumlah nasabah yang mengklaim rekening dorman mereka mendadak diblokir oleh PPATK. Ivan mengaku belum mengetahui apa yang akan dibicarakan dalam pertemuan tersebut, begitupun mengenai topik rapat yang akan dibahas dengan sang presiden. Nah, Presiden RI ke-8 itu juga memanggil Gubernur Bank Indonesia yakni Peri Warjio, sang pemimpin negara, menggelar pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan. Namun demikian, setelah pertemuan itu, Ivan Yustiavandana dan Peri justru memilih bungkam Tribuners. Keduanya berjalan cepat setelah keluar dari istana, dan mulanya Ivan lebih dulu keluar dari istana sekira pukul 19:34 menit, dan Ivan pun meminta awak media untuk menanyakan hasil rapat kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Saat datanya mengenai pemblokiran rekening dorman atau pasif, Ivan juga meminta awak media untuk menanyakan kepada Mensesnek. Pihaknya, kata Ivan, telah mengeluarkan pernyataan terkait pemblokiran rekening tersebut. Nah, tidak berselang lama setelah Ivan, kemudian Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio juga meninggalkan Kompleks Istana Kepresidenan. Peri menutup rapat mulutnya saat ditanya mengenai rapat dengan presiden tersebut. Nah, seperti diketahui Tribuners, isu pembekuan rekening oleh PPATK sedang ramai begitu ya diperbincangkan di Indonesia dan bahkan ramai di media sosial. PPATK mengambil langkah tegas dengan memblokir sementara rekening dorman, yaitu rekening yang tidak aktif bertransaksi selama minimal 3 bulan. Beberapa anggota DPR mengkritik langkah ini dan meminta PPATK lebih selektif dan tidak melampaui kewenangan. PPATK sementara beralasan banyak rekening dorman disalahgunakan untuk pencucian uang, judi online, dan bahkan penipuan. PPATK pun menemukan praktik jual beli rekening yang kemudian digunakan untuk kejahatan. Jadi seperti itu Tribuners, kira-kira alasan dari PPATK mengapa memblokir rekening dorman begitu ya, karena PPATK menemukan rekening dorman ini disalahgunakan untuk tindak kejahatan. Sosok Ivan Yustiavandana, Kepala PPATK, dicari netizen perkara blokir rekening, segini harta kekayaannya. Kebijakan blokir rekening yang tidak aktif selama 3 bulan menuai kritikan dari masyarakat. Kebijakan ini dianggap membuat warga makin susah. Apalagi pemblokiran rekening menakuti warga yang menyimpan uang untuk keperluan masa depan. Pemblokiran rekening ini bakal dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK. PPATK beralasan kebijakan ini untuk mencegah transaksi ilegal atau pemanfaatan rekening orang lain untuk transaksi ilegal. Terkait kebijakan yang kontroversi ini membuat warganet menyorot sosok Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Termasuk warganet mengulik sosok hingga harta kekayaan Ivan Yustiavandana. Lalu siapa Ivan Yustiavandana? Ivan Yustiavandana merupakan lulusan Amerika. Ia dilantik jadi Kepala PPATK oleh Presiden Joko Widodo 2021 silam. Ia akan menjabat sebagai Kepala PPATK selama 5 tahun atau hingga 2026. Sebelum dilantik sebagai pimpinan tertinggi PPATK, Ivan menjabat sebagai Deputi Bidang Pemberantasan PPATK. Ia menduduki jabatan tersebut sejak 7 Agustus 2020. Ivan bukanlah sosok asing di lingkungan PPATK. Dilansir dari laman resmi PPATK, Ivan telah bergabung dan berkontribusi di PPATK sejak tahun 2006. Sejumlah jabatan pernah Ivan emban, mulai dari Ketua Kelompok Riset dan Analis Non-Bank, dilanjutkan sebagai Direktur Pemeriksaan, Riset, dan Pengembangan. Ivan merupakan Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Gadjah Mada dengan predikat cum laude. Ia meraih gelar Master of Laws, 2M, dari Washington College of Law, Washington DC, Amerika Serikat. Selama di PPATK, Ivan mengomandani pelaksanaan fungsi PPATK dalam memproduksi hasil pemeriksaan dan riset strategis di bidang anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, APO. Mengutip LHN Kamis, 31 Juli 2025, Ivan Yustiavandana mempunyai harta kekayaan senilai Rp9.381.270.506 atau Rp9 miliar. Harta itu dilaporkan pada 25 Maret 2025, periodik 2024. Adapun harta kekayaan di bidang tanah dan bangunan sebesar Rp6.900.000.000. Selain itu,
Ivan juga tercatat mempunyai utang sebesar Rp2.900.467.629. Dampak pemblokiran rekening menuai protes. Namun Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, Ivan Yustiavandana merasa difitnah. Sebab, tujuannya melindungi hak dan kepentingan pemegang rekening. Maka ia siap menanggung konsekuensi terhadap sejumlah kritikan dari masyarakat. Menurutnya, rekening dormant kerap digunakan jaringan mafia judol dan sejak pemblokiran itu, deposit judol turun 70% dari 5 triliun rupiah menjadi 1 triliun rupiah. Contoh satu saja dari pidana judol yang menyengsarakan masyarakat kita. Tren jumlah transaksi deposit judol terjun bebas setelah kita bekukan dormant, kata Ivan dikutip Senin 4 Agustus 2025. Namun, disayangkan sejumlah nasabah mengeluhkan karena tiba-tiba rekening mereka diblokir. Contohnya Alia, seorang mahasiswi yang hanya menggunakan untuk pembayaran UKT. Biasanya nggak pernah keblokir. Ini kena blokir, ujar Alia. Melihat ini, ekonom senior Didik J. Rajbini PPATK bertindak, semau gue, memblokir rekening dengan alasan mencegah penyalahgunaan kriminal, pencucian uang dan lainnya itu. Hal itu menyalahi tugas dan fungsi PPATK, yang diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 bahwa tugas dan fungsi PPATK untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, bukan sebagai aparat hukum yang bisa bertindak sendiri. PPATK sudah keluar jalur dari tugas dan fungsinya. Ini menandakan pemimpinnya tidak kompeten menjalankan tugasnya, kata Didik. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus mantan Menko Polhukam, Profesor Mahfud MD, menurutnya PPATK melakukan pelanggaran kewenangan serius yang bisa digugat ke pengadilan. Karena memblokir rekening orang itu tidak boleh dengan ukuran yang sifatnya ukuran umum. Ukuran umum itu apa? Barang siapa rekeningnya tidak bergerak 3 bulan akan dibekukan. Itu jahat. Terlalu jahat itu, ujarnya. Namun, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan kebijakan itu justru melindungi rekening-rekening nasabah yang tidak melakukan transaksi dalam jangka waktu tertentu tersebut. Isu terkait pemblokiran rekening yang saat nganggur 3 bulan begitu. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavandana kini mendapat panggilan dari Presiden Prabowo Subianto pada Rabu 30 Juli malam. Pemanggilan ini terjadi di tengah kekisruhan sejumlah nasabah yang mengklaim rekening dorman mereka mendadak diblokir oleh PPATK. Ivan mengaku belum mengetahui apa yang akan dibicarakan dalam pertemuan tersebut, begitupun mengenai topik rapat yang akan dibahas dengan sang presiden. Presiden RI ke-8 itu juga memanggil Gubernur Bank Indonesia yakni Peri Warjio, sang pemimpin negara, menggelar pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan. Namun demikian, setelah pertemuan itu, Ivan Yustiavandana dan Peri justru memilih bungkam Tribuners. Keduanya berjalan cepat setelah keluar dari istana, dan mulanya Ivan lebih dulu keluar dari istana sekira pukul 19:34 dan Ivan pun meminta awak media untuk menanyakan hasil rapat kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Saat datanya mengenai pemblokiran rekening dorman atau pasif, Ivan juga meminta awak media untuk menanyakan kepada Mensesnek. Pihaknya, kata Ivan, telah mengeluarkan pernyataan terkait pemblokiran rekening tersebut. Tidak berselang lama setelah Ivan, kemudian Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio juga meninggalkan Kompleks Istana Kepresidenan. Peri menutup rapat mulutnya saat ditanya mengenai rapat dengan presiden tersebut. Seperti diketahui Tribuners, isu pembekuan rekening oleh PPATK sedang ramai begitu ya diperbincangkan di Indonesia dan bahkan ramai di media sosial. PPATK mengambil langkah tegas dengan memblokir sementara rekening dorman, yaitu rekening yang tidak aktif bertransaksi selama minimal 3 bulan. Beberapa anggota DPR mengkritik langkah ini dan meminta PPATK lebih selektif dan tidak melampaui kewenangan. PPATK sementara beralasan banyak rekening dorman disalahgunakan untuk pencucian uang, judi online, dan bahkan penipuan. PPATK pun menemukan praktik jual beli rekening yang kemudian digunakan untuk kejahatan. Jadi seperti itu Tribuners, kira-kira alasan dari PPATK mengapa memblokir rekening dorman begitu ya, karena PPATK menemukan rekening dorman ini disalahgunakan untuk tindak kejahatan.
Sosok Ivan Yustiavandana, kepala PPATK, dicari netizen perkara blokir rekening, segini harta kekayaannya. Kebijakan blokir rekening yang tidak aktif selama 3 bulan menuai kritikan dari masyarakat. Kebijakan ini dianggap membuat warga makin susah. Apalagi pemblokiran rekening menakuti warga yang menyimpan uang untuk keperluan masa depan. Pemblokiran rekening ini bakal dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK. PPATK beralasan kebijakan ini untuk mencegah transaksi ilegal atau pemanfaatan rekening orang lain untuk transaksi ilegal. Terkait kebijakan yang kontroversi ini membuat warganet menyorot sosok Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Termasuk warganet mengulik sosok hingga harta kekayaan Ivan Yustiavandana. Lalu siapa Ivan Yustiavandana? Ivan Yustiavandana merupakan lulusan Amerika. Ia dilantik jadi Kepala PPATK oleh Presiden Joko Widodo 2021 silam. Ia akan menjabat sebagai Kepala PPATK selama 5 tahun atau hingga 2026. Sebelum dilantik sebagai pimpinan tertinggi PPATK, Ivan menjabat sebagai Deputi Bidang Pemberantasan PPATK. Ia menduduki jabatan tersebut sejak 7 Agustus 2020. Ivan bukanlah sosok asing di lingkungan PPATK. Dilansir dari laman resmi PPATK, Ivan telah bergabung dan berkontribusi di PPATK sejak tahun 2006. Sejumlah jabatan pernah Ivan emban, mulai dari Ketua Kelompok Riset dan Analis Non-Bank, dilanjutkan sebagai Direktur Pemeriksaan, Riset, dan Pengembangan. Ivan merupakan doktor ilmu hukum dari Universitas Gadjah Mada dengan predikat cum laude. Ia meraih gelar Master of Laws, 2M, dari Washington College of Law, Washington DC, Amerika Serikat. Selama di PPATK, Ivan mengomandani pelaksanaan fungsi PPATK dalam memproduksi hasil pemeriksaan dan riset strategis di bidang anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, APO. Mengutip LHN Kamis, 31 Juli 2025, Ivan Yustiavandana mempunyai harta kekayaan senilai Rp9.381.270.506 atau Rp9 miliar. Harta itu dilaporkan pada 25 Maret 2025, periodik 2024. Adapun harta kekayaan di bidang tanah dan bangunan sebesar Rp6.900.000.000. Selain itu, Ivan juga tercatat mempunyai utang sebesar Rp2.900.467.629. Dampak pemblokiran rekening menuai protes. Namun Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, Ivan Yustiavandana merasa difitnah. Sebab, tujuannya melindungi hak dan kepentingan pemegang rekening. Maka ia siap menanggung konsekuensi terhadap sejumlah kritikan dari masyarakat. Menurutnya, rekening dormant kerap digunakan jaringan mafia judol dan sejak pemblokiran itu, deposit judol turun 70% dari Rp5 triliun menjadi Rp1 triliun. Contoh satu saja dari pidana judol yang menyengsarakan masyarakat kita. Tren jumlah transaksi deposit judol terjun bebas setelah kita bekukan dormant, kata Ivan dikutip Senin 4 Agustus 2025. Namun, disayangkan sejumlah nasabah mengeluhkan karena tiba-tiba rekening mereka diblokir. Contohnya Alia, seorang mahasiswi yang hanya menggunakan untuk pembayaran UKT. Biasanya nggak pernah keblokir. Ini kena blokir, ujar Alia. Melihat ini, ekonom senior Didik J. Rajbini PPATK bertindak, semau gue, memblokir rekening dengan alasan mencegah penyalahgunaan kriminal, pencucian uang dan lainnya itu. Hal itu menyalahi tugas dan fungsi PPATK, yang diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 bahwa tugas dan fungsi PPATK untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, bukan sebagai aparat hukum yang bisa bertindak sendiri. PPATK sudah keluar jalur dari tugas dan fungsinya. Ini menandakan pemimpinnya tidak kompeten menjalankan tugasnya, kata Didik. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus mantan Menko Polhukam, Profesor Mahfud MD, menurutnya PPATK melakukan pelanggaran kewenangan serius yang bisa digugat ke pengadilan. Karena memblokir rekening orang itu tidak boleh dengan ukuran yang sifatnya ukuran umum. Ukuran umum itu apa? Barang siapa rekeningnya tidak bergerak 3 bulan akan dibekukan. Itu jahat. Terlalu jahat itu, ujarnya. Namun, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan kebijakan itu justru melindungi rekening-rekening nasabah yang tidak melakukan transaksi dalam jangka waktu tertentu tersebut. Isu terkait pemblokiran
rekening yang saat nganggur 3 bulan begitu. Nah, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavandana kini mendapat panggilan dari Presiden Prabowo Subianto pada Rabu 30 Juli malam. Pemanggilan ini terjadi di tengah kekisruhan sejumlah nasabah yang mengklaim rekening dorman mereka mendadak diblokir oleh PPATK. Ivan mengaku belum mengetahui apa yang akan dibicarakan dalam pertemuan tersebut, begitupun mengenai topik rapat yang akan dibahas dengan sang presiden. Nah, Presiden RI ke-8 itu juga memanggil Gubernur Bank Indonesia yakni Peri Warjio, sang pemimpin negara, menggelar pertemuan di kompleks Istana Kepresidenan. Namun demikian, setelah pertemuan itu, Ivan Yustiavandana dan Peri justru memilih bungkam Tribuners. Keduanya berjalan cepat setelah keluar dari istana, dan mulanya Ivan lebih dulu keluar dari istana sekira pukul 19:34 dan Ivan pun meminta awak media untuk menanyakan hasil rapat kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Saat datanya mengenai pemblokiran rekening dorman atau pasif, Ivan juga meminta awak media untuk menanyakan kepada Mensesnek. Pihaknya, kata Ivan, telah mengeluarkan pernyataan terkait pemblokiran rekening tersebut. Nah, tidak berselang lama setelah Ivan, kemudian Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio juga meninggalkan kompleks Istana Kepresidenan. Peri menutup rapat mulutnya saat ditanya mengenai rapat dengan presiden tersebut. Nah, seperti diketahui Tribuners, isu pembekuan rekening oleh PPATK sedang ramai begitu ya diperbincangkan di Indonesia dan bahkan ramai di media sosial. PPATK mengambil langkah tegas dengan memblokir sementara rekening dorman, yaitu rekening yang tidak aktif bertransaksi selama minimal 3 bulan. Beberapa anggota DPR mengkritik langkah ini dan meminta PPATK lebih selektif dan tidak melampaui kewenangan. PPATK sementara beralasan banyak rekening dorman disalahgunakan untuk pencucian uang, judi online, dan bahkan penipuan. PPATK pun menemukan praktik jual beli rekening yang kemudian digunakan untuk kejahatan. Jadi seperti itu Tribuners, kira-kira alasan dari PPATK mengapa memblokir rekening dorman begitu ya, karena PPATK menemukan rekening dorman ini disalahgunakan untuk tindak kejahatan. Sosok Ivan Yustiavandana, Kepala PPATK, dicari netizen perkara blokir rekening, segini harta kekayaannya. Kebijakan blokir rekening yang tidak aktif selama 3 bulan menuai kritikan dari masyarakat. Kebijakan ini dianggap membuat warga makin susah. Apalagi pemblokiran rekening menakuti warga yang menyimpan uang untuk keperluan masa depan. Pemblokiran rekening ini bakal dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK. PPATK beralasan kebijakan ini untuk mencegah transaksi ilegal atau pemanfaatan rekening orang lain untuk transaksi ilegal. Terkait kebijakan yang kontroversi ini membuat warganet menyorot sosok Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Termasuk warganet mengulik sosok hingga harta kekayaan Ivan Yustiavandana. Lalu siapa Ivan Yustiavandana? Ivan Yustiavandana merupakan lulusan Amerika. Ia dilantik jadi Kepala PPATK oleh Presiden Joko Widodo 2021 silam. Ia akan menjabat sebagai Kepala PPATK selama 5 tahun atau hingga 2026. Sebelum dilantik sebagai pimpinan tertinggi PPATK, Ivan menjabat sebagai Deputi Bidang Pemberantasan PPATK. Ia menduduki jabatan tersebut sejak 7 Agustus 2020. Ivan bukanlah sosok asing di lingkungan PPATK. Dilansir dari laman resmi PPATK, Ivan telah bergabung dan berkontribusi di PPATK sejak tahun 2006. Sejumlah jabatan pernah Ivan emban, mulai dari Ketua Kelompok Riset dan Analis Non-Bank, dilanjutkan sebagai Direktur Pemeriksaan, Riset, dan Pengembangan. Ivan merupakan doktor ilmu hukum dari Universitas Gadjah Mada dengan predikat cum laude. Ia meraih gelar Master of Laws, 2M, dari Washington College of Law, Washington DC, Amerika Serikat. Selama di PPATK, Ivan mengomandani pelaksanaan fungsi PPATK dalam memproduksi hasil pemeriksaan dan riset strategis di bidang anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, APO. Mengutip LHN Kamis, 31 Juli 2025, Ivan Yustiavandana mempunyai harta kekayaan senilai Rp9.381.270.506 atau Rp9 miliar. Harta itu dilaporkan pada 25 Maret 2025, periodik 2024. Adapun harta kekayaan di bidang tanah dan bangunan sebesar Rp6.900.000.000. Selain itu,
Ivan juga tercatat mempunyai utang sebesar Rp2.900.467.629. Dampak pemblokiran rekening menuai protes. Namun Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, Ivan Yustiavandana merasa difitnah. Sebab, tujuannya melindungi hak dan kepentingan pemegang rekening. Maka ia siap menanggung konsekuensi terhadap sejumlah kritikan dari masyarakat. Menurutnya, rekening dormant kerap digunakan jaringan mafia judol dan sejak pemblokiran itu, deposit judol turun 70% dari Rp5 triliun menjadi Rp1 triliun. Contoh satu saja dari pidana judol yang menyengsarakan masyarakat kita. Tren jumlah transaksi deposit judol terjun bebas setelah kita bekukan dormant, kata Ivan dikutip Senin 4 Agustus 2025. Namun, disayangkan sejumlah nasabah mengeluhkan karena tiba-tiba rekening mereka diblokir. Contohnya Alia, seorang mahasiswi yang hanya menggunakan untuk pembayaran UKT. Biasanya nggak pernah keblokir. Ini kena blokir, ujar Alia. Melihat ini, ekonom senior Didik J. Rajbini PPATK bertindak, semau gue, memblokir rekening dengan alasan mencegah penyalahgunaan kriminal, pencucian uang dan lainnya itu. Hal itu menyalahi tugas dan fungsi PPATK, yang diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 bahwa tugas dan fungsi PPATK untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, bukan sebagai aparat hukum yang bisa bertindak sendiri. PPATK sudah keluar jalur dari tugas dan fungsinya. Ini menandakan pemimpinnya tidak kompeten menjalankan tugasnya, kata Didik. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus mantan Menko Polhukam, Profesor Mahfud MD, menurutnya PPATK melakukan pelanggaran kewenangan serius yang bisa digugat ke pengadilan. Karena memblokir rekening orang itu tidak boleh dengan ukuran yang sifatnya ukuran umum. Ukuran umum itu apa? Barang siapa rekeningnya tidak bergerak 3 bulan akan dibekukan. Itu jahat. Terlalu jahat itu, ujarnya. Namun, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan kebijakan itu justru melindungi rekening-rekening nasabah yang tidak melakukan transaksi dalam jangka waktu tertentu tersebut. Isu terkait pemblokiran rekening yang saat nganggur 3 bulan begitu. Nah, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavandana kini mendapat panggilan dari Presiden Prabowo Subianto pada Rabu 30 Juli malam. Pemanggilan ini terjadi di tengah kekisruhan sejumlah nasabah yang mengklaim rekening dorman mereka mendadak diblokir oleh PPATK. Ivan mengaku belum mengetahui apa yang akan dibicarakan dalam pertemuan tersebut, begitupun mengenai topik rapat yang akan dibahas dengan sang presiden. Nah, Presiden RI ke-8 itu juga memanggil Gubernur Bank Indonesia yakni Peri Warjio, sang pemimpin negara, menggelar pertemuan di kompleks Istana Kepresidenan. Namun demikian, setelah pertemuan itu, Ivan Yustiavandana dan Peri justru memilih bungkam Tribuners. Keduanya berjalan cepat setelah keluar dari istana, dan mulanya Ivan lebih dulu keluar dari istana sekira pukul 19:34 dan Ivan pun meminta awak media untuk menanyakan hasil rapat kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Saat datanya mengenai pemblokiran rekening dorman atau pasif, Ivan juga meminta awak media untuk menanyakan kepada Mensesnek. Pihaknya, kata Ivan, telah mengeluarkan pernyataan terkait pemblokiran rekening tersebut. Nah, tidak berselang lama setelah Ivan, kemudian Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio juga meninggalkan kompleks Istana Kepresidenan. Peri menutup rapat mulutnya saat ditanya mengenai rapat dengan presiden tersebut. Nah, seperti diketahui Tribuners, isu pembekuan rekening oleh PPATK sedang ramai begitu ya diperbincangkan di Indonesia dan bahkan ramai di media sosial. PPATK mengambil langkah tegas dengan memblokir sementara rekening dorman, yaitu rekening yang tidak aktif bertransaksi selama minimal 3 bulan. Beberapa anggota DPR mengkritik langkah ini dan meminta PPATK lebih selektif dan tidak melampaui kewenangan. PPATK sementara beralasan banyak rekening dorman disalahgunakan untuk pencucian uang, judi online, dan bahkan penipuan. PPATK pun menemukan praktik jual beli rekening yang kemudian digunakan untuk kejahatan. Jadi seperti itu Tribuners, kira-kira alasan dari PPATK mengapa memblokir rekening dorman begitu ya, karena PPATK menemukan rekening dorman ini disalahgunakan untuk tindak kejahatan.
Sosok Ivan Yustiavandana, kepala PPATK, dicari netizen perkara blokir rekening, segini harta kekayaannya. Kebijakan blokir rekening yang tidak aktif selama 3 bulan menuai kritikan dari masyarakat. Kebijakan ini dianggap membuat warga makin susah. Apalagi pemblokiran rekening menakuti warga yang menyimpan uang untuk keperluan masa depan. Pemblokiran rekening ini bakal dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK. PPATK beralasan kebijakan ini untuk mencegah transaksi ilegal atau pemanfaatan rekening orang lain untuk transaksi ilegal. Terkait kebijakan yang kontroversi ini membuat warganet menyorot sosok Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Termasuk warganet mengulik sosok hingga harta kekayaan Ivan Yustiavandana. Lalu siapa Ivan Yustiavandana? Ivan Yustiavandana merupakan lulusan Amerika. Ia dilantik jadi Kepala PPATK oleh Presiden Joko Widodo 2021 silam. Ia akan menjabat sebagai Kepala PPATK selama 5 tahun atau hingga 2026. Sebelum dilantik sebagai pimpinan tertinggi PPATK, Ivan menjabat sebagai Deputi Bidang Pemberantasan PPATK. Ia menduduki jabatan tersebut sejak 7 Agustus 2020. Ivan bukanlah sosok asing di lingkungan PPATK. Dilansir dari laman resmi PPATK, Ivan telah bergabung dan berkontribusi di PPATK sejak tahun 2006. Sejumlah jabatan pernah Ivan emban, mulai dari Ketua Kelompok Riset dan Analis Non-Bank, dilanjutkan sebagai Direktur Pemeriksaan, Riset, dan Pengembangan. Ivan merupakan doktor ilmu hukum dari Universitas Gadjah Mada dengan predikat cum laude. Ia meraih gelar Master of Laws, 2M, dari Washington College of Law, Washington DC, Amerika Serikat. Selama di PPATK, Ivan mengomandani pelaksanaan fungsi PPATK dalam memproduksi hasil pemeriksaan dan riset strategis di bidang anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, APO. Mengutip LHN Kamis, 31 Juli 2025, Ivan Yustiavandana mempunyai harta kekayaan senilai Rp9.381.270.506 atau Rp9 miliar. Harta itu dilaporkan pada 25 Maret 2025, periodik 2024. Adapun harta kekayaan di bidang tanah dan bangunan sebesar Rp6.900.000.000. Selain itu, Ivan juga tercatat mempunyai utang sebesar Rp2.900.467.629. Dampak pemblokiran rekening menuai protes. Namun Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, Ivan Yustiavandana merasa difitnah. Sebab, tujuannya melindungi hak dan kepentingan pemegang rekening. Maka ia siap menanggung konsekuensi terhadap sejumlah kritikan dari masyarakat. Menurutnya, rekening dormant kerap digunakan jaringan mafia judol dan sejak pemblokiran itu, deposit judol turun 70% dari Rp5 triliun menjadi Rp1 triliun. Contoh satu saja dari pidana judol yang menyengsarakan masyarakat kita. Tren jumlah transaksi deposit judol terjun bebas setelah kita bekukan dormant, kata Ivan dikutip Senin 4 Agustus 2025. Namun, disayangkan sejumlah nasabah mengeluhkan karena tiba-tiba rekening mereka diblokir. Contohnya Alia, seorang mahasiswi yang hanya menggunakan untuk pembayaran UKT. Biasanya nggak pernah keblokir. Ini kena blokir, ujar Alia. Melihat ini, ekonom senior Didik J. Rajbini PPATK bertindak. Semau gue, memblokir rekening dengan alasan mencegah penyalahgunaan kriminal, pencucian uang dan lainnya itu. Hal itu menyalahi tugas dan fungsi PPATK, yang diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 bahwa tugas dan fungsi PPATK untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, bukan sebagai aparat hukum yang bisa bertindak sendiri. PPATK sudah keluar jalur dari tugas dan fungsinya. Ini menandakan pemimpinnya tidak kompeten menjalankan tugasnya, kata Didik. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus mantan Menko Polhukam, Profesor Mahfud MD, menurutnya PPATK melakukan pelanggaran kewenangan serius yang bisa digugat ke pengadilan. Karena memblokir rekening orang itu tidak boleh dengan ukuran yang sifatnya ukuran umum. Ukuran umum itu apa? Barang siapa rekeningnya tidak bergerak 3 bulan akan dibekukan. Itu jahat. Terlalu jahat itu, ujarnya. Namun, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan kebijakan itu justru melindungi rekening-rekening nasabah yang tidak melakukan transaksi dalam jangka waktu tertentu tersebut. Isu terkait pemblokiran
rekening yang saat nganggur 3 bulan begitu. Nah, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavandana kini mendapat panggilan dari Presiden Prabowo Subianto pada Rabu 30 Juli malam. Pemanggilan ini terjadi di tengah kekisruhan sejumlah nasabah yang mengklaim rekening dorman mereka mendadak diblokir oleh PPATK. Ivan mengaku belum mengetahui apa yang akan dibicarakan dalam pertemuan tersebut, begitupun mengenai topik rapat yang akan dibahas dengan sang presiden. Nah, Presiden RI ke-8 itu juga memanggil Gubernur Bank Indonesia yakni Peri Warjio. Sang pemimpin negara menggelar pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan. Namun demikian, setelah pertemuan itu, Ivan Yustiavandana dan Peri justru memilih bungkam Tribuners. Keduanya berjalan cepat setelah keluar dari istana, dan mulanya Ivan lebih dulu keluar dari istana sekira pukul 19:34 dan Ivan pun meminta awak media untuk menanyakan hasil rapat kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Saat datanya mengenai pemblokiran rekening dorman atau pasif, Ivan juga meminta awak media untuk menanyakan kepada Mensesnek. Pihaknya, kata Ivan, telah mengeluarkan pernyataan terkait pemblokiran rekening tersebut. Nah, tidak berselang lama setelah Ivan, kemudian Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio juga meninggalkan Kompleks Istana Kepresidenan. Peri menutup rapat mulutnya saat ditanya mengenai rapat dengan presiden tersebut. Nah, seperti diketahui Tribuners, isu pembekuan rekening oleh PPATK sedang ramai begitu ya diperbincangkan di Indonesia dan bahkan ramai di media sosial. PPATK mengambil langkah tegas dengan memblokir sementara rekening dorman, yaitu rekening yang tidak aktif bertransaksi selama minimal 3 bulan. Beberapa anggota DPR mengkritik langkah ini dan meminta PPATK lebih selektif dan tidak melampaui kewenangan. PPATK sementara beralasan banyak rekening dorman disalahgunakan untuk pencucian uang, judi online, dan bahkan penipuan. PPATK pun menemukan praktik jual beli rekening yang kemudian digunakan untuk kejahatan. Jadi seperti itu Tribuners, kira-kira alasan dari PPATK mengapa memblokir rekening dorman begitu ya, karena PPATK menemukan rekening dorman ini disalahgunakan untuk tindak kejahatan. Sosok Ivan Yustiavandana, Kepala PPATK, dicari netizen perkara blokir rekening, segini harta kekayaannya. Kebijakan blokir rekening yang tidak aktif selama 3 bulan menuai kritikan dari masyarakat. Kebijakan ini dianggap membuat warga makin susah. Apalagi pemblokiran rekening menakuti warga yang menyimpan uang untuk keperluan masa depan. Pemblokiran rekening ini bakal dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK. PPATK beralasan kebijakan ini untuk mencegah transaksi ilegal atau pemanfaatan rekening orang lain untuk transaksi ilegal. Terkait kebijakan yang kontroversi ini membuat warganet menyorot sosok Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Termasuk warganet mengulik sosok hingga harta kekayaan Ivan Yustiavandana. Lalu siapa Ivan Yustiavandana? Ivan Yustiavandana merupakan lulusan Amerika. Ia dilantik jadi Kepala PPATK oleh Presiden Joko Widodo 2021 silam. Ia akan menjabat sebagai Kepala PPATK selama 5 tahun atau hingga 2026. Sebelum dilantik sebagai pimpinan tertinggi PPATK, Ivan menjabat sebagai Deputi Bidang Pemberantasan PPATK. Ia menduduki jabatan tersebut sejak 7 Agustus 2020. Ivan bukanlah sosok asing di lingkungan PPATK. Dilansir dari laman resmi PPATK, Ivan telah bergabung dan berkontribusi di PPATK sejak tahun 2006. Sejumlah jabatan pernah Ivan emban, mulai dari Ketua Kelompok Riset dan Analis Non-Bank, dilanjutkan sebagai Direktur Pemeriksaan, Riset, dan Pengembangan. Ivan merupakan doktor ilmu hukum dari Universitas Gadjah Mada dengan predikat cum laude. Ia meraih gelar Master of Laws, 2M, dari Washington College of Law, Washington DC, Amerika Serikat. Selama di PPATK, Ivan mengomandani pelaksanaan fungsi PPATK dalam memproduksi hasil pemeriksaan dan riset strategis di bidang anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, APO. Mengutip LHN Kamis, 31 Juli 2025, Ivan Yustiavandana mempunyai harta kekayaan senilai Rp9.381.270.506 atau Rp9 miliar. Harta itu dilaporkan pada 25 Maret 2025, periodik 2024. Adapun harta kekayaan di bidang tanah dan bangunan sebesar Rp6.900.000.000. Selain itu,
Ivan juga tercatat mempunyai utang sebesar Rp2.900.467.629. Dampak pemblokiran rekening menuai protes. Namun Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, Ivan Yustiavandana merasa difitnah. Sebab, tujuannya melindungi hak dan kepentingan pemegang rekening. Maka ia siap menanggung konsekuensi terhadap sejumlah kritikan dari masyarakat. Menurutnya, rekening dormant kerap digunakan jaringan mafia judol dan sejak pemblokiran itu, deposit judol turun 70% dari 5 triliun rupiah menjadi 1 triliun rupiah. Contoh satu saja dari pidana judol yang menyengsarakan masyarakat kita. Tren jumlah transaksi deposit judol terjun bebas setelah kita bekukan dormant, kata Ivan dikutip Senin 4 Agustus 2025. Namun, disayangkan sejumlah nasabah mengeluhkan karena tiba-tiba rekening mereka diblokir. Contohnya Alia, seorang mahasiswi yang hanya menggunakan untuk pembayaran UKT. Biasanya nggak pernah keblokir. Ini kena blokir, ujar Alia. Melihat ini, ekonom senior Didik J. Rajbini PPATK bertindak, semau gue, memblokir rekening dengan alasan mencegah penyalahgunaan kriminal, pencucian uang dan lainnya itu. Hal itu menyalahi tugas dan fungsi PPATK, yang diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 bahwa tugas dan fungsi PPATK untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, bukan sebagai aparat hukum yang bisa bertindak sendiri. PPATK sudah keluar jalur dari tugas dan fungsinya. Ini menandakan pemimpinnya tidak kompeten menjalankan tugasnya, kata Didik. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus mantan Menko Polhukam, Profesor Mahfud MD, menurutnya PPATK melakukan pelanggaran kewenangan serius yang bisa digugat ke pengadilan. Karena memblokir rekening orang itu tidak boleh dengan ukuran yang sifatnya ukuran umum. Ukuran umum itu apa? Barang siapa rekeningnya tidak bergerak 3 bulan akan dibekukan. Itu jahat. Terlalu jahat itu, ujarnya. Namun, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan kebijakan itu justru melindungi rekening-rekening nasabah yang tidak melakukan transaksi dalam jangka waktu tertentu tersebut. Isu terkait pemblokiran rekening yang saat nganggur 3 bulan begitu. Nah, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavandana kini mendapat panggilan dari Presiden Prabowo Subianto pada Rabu 30 Juli malam. Pemanggilan ini terjadi di tengah kekisruhan sejumlah nasabah yang mengklaim rekening dorman mereka mendadak diblokir oleh PPATK. Ivan mengaku belum mengetahui apa yang akan dibicarakan dalam pertemuan tersebut, begitupun mengenai topik rapat yang akan dibahas dengan sang presiden. Nah, Presiden RI ke-8 itu juga memanggil Gubernur Bank Indonesia yakni Peri Warjio, sang pemimpin negara, menggelar pertemuan di kompleks Istana Kepresidenan. Namun demikian, setelah pertemuan itu, Ivan Yustiavandana dan Peri justru memilih bungkam Tribuners. Keduanya berjalan cepat setelah keluar dari istana, dan mulanya Ivan lebih dulu keluar dari istana sekira pukul 19:34 dan Ivan pun meminta awak media untuk menanyakan hasil rapat kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Saat datanya mengenai pemblokiran rekening dorman atau pasif, Ivan juga meminta awak media untuk menanyakan kepada Mensesnek. Pihaknya, kata Ivan, telah mengeluarkan pernyataan terkait pemblokiran rekening tersebut. Nah, tidak berselang lama setelah Ivan, kemudian Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio juga meninggalkan kompleks Istana Kepresidenan. Peri menutup rapat mulutnya saat ditanya mengenai rapat dengan presiden tersebut. Nah, seperti diketahui Tribuners, isu pembekuan rekening oleh PPATK sedang ramai begitu ya diperbincangkan di Indonesia dan bahkan ramai di media sosial. PPATK mengambil langkah tegas dengan memblokir sementara rekening dorman, yaitu rekening yang tidak aktif bertransaksi selama minimal 3 bulan. Beberapa anggota DPR mengkritik langkah ini dan meminta PPATK lebih selektif dan tidak melampaui kewenangan. PPATK sementara beralasan banyak rekening dorman disalahgunakan untuk pencucian uang, judi online, dan bahkan penipuan. PPATK pun menemukan praktik jual beli rekening yang kemudian digunakan untuk kejahatan. Jadi seperti itu Tribuners, kira-kira alasan dari PPATK mengapa memblokir rekening dorman begitu ya, karena PPATK menemukan rekening dorman ini disalahgunakan untuk tindak kejahatan.
Sosok Ivan Yustiavandana, kepala PPATK, dicari netizen perkara blokir rekening, segini harta kekayaannya. Kebijakan blokir rekening yang tidak aktif selama 3 bulan menuai kritikan dari masyarakat. Kebijakan ini dianggap membuat warga makin susah. Apalagi pemblokiran rekening menakuti warga yang menyimpan uang untuk keperluan masa depan. Pemblokiran rekening ini bakal dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK. PPATK beralasan kebijakan ini untuk mencegah transaksi ilegal atau pemanfaatan rekening orang lain untuk transaksi ilegal. Terkait kebijakan yang kontroversi ini membuat warganet menyorot sosok Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Termasuk warganet mengulik sosok hingga harta kekayaan Ivan Yustiavandana. Lalu siapa Ivan Yustiavandana? Ivan Yustiavandana merupakan lulusan Amerika. Ia dilantik jadi Kepala PPATK oleh Presiden Joko Widodo 2021 silam. Ia akan menjabat sebagai Kepala PPATK selama 5 tahun atau hingga 2026. Sebelum dilantik sebagai pimpinan tertinggi PPATK, Ivan menjabat sebagai Deputi Bidang Pemberantasan PPATK. Ia menduduki jabatan tersebut sejak 7 Agustus 2020. Ivan bukanlah sosok asing di lingkungan PPATK. Dilansir dari laman resmi PPATK, Ivan telah bergabung dan berkontribusi di PPATK sejak tahun 2006. Sejumlah jabatan pernah Ivan emban, mulai dari Ketua Kelompok Riset dan Analis Non-Bank, dilanjutkan sebagai Direktur Pemeriksaan, Riset, dan Pengembangan. Ivan merupakan doktor ilmu hukum dari Universitas Gadjah Mada dengan predikat cum laude. Ia meraih gelar Master of Laws, 2M, dari Washington College of Law, Washington DC, Amerika Serikat. Selama di PPATK, Ivan mengomandani pelaksanaan fungsi PPATK dalam memproduksi hasil pemeriksaan dan riset strategis di bidang anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, APO. Mengutip LHN Kamis, 31 Juli 2025, Ivan Yustiavandana mempunyai harta kekayaan senilai Rp9.381.270.506 atau Rp9 miliar. Harta itu dilaporkan pada 25 Maret 2025, periodik 2024. Adapun harta kekayaan di bidang tanah dan bangunan sebesar Rp6.900.000.000. Selain itu, Ivan juga tercatat mempunyai utang sebesar Rp2.900.467.629. Dampak pemblokiran rekening menuai protes. Namun Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, Ivan Yustiavandana merasa difitnah. Sebab, tujuannya melindungi hak dan kepentingan pemegang rekening. Maka ia siap menanggung konsekuensi terhadap sejumlah kritikan dari masyarakat. Menurutnya, rekening dormant kerap digunakan jaringan mafia judol dan sejak pemblokiran itu, deposit judol turun 70% dari Rp5 triliun menjadi Rp1 triliun. Contoh satu saja dari pidana judol yang menyengsarakan masyarakat kita. Tren jumlah transaksi deposit judol terjun bebas setelah kita bekukan dormant, kata Ivan dikutip Senin 4 Agustus 2025. Namun, disayangkan sejumlah nasabah mengeluhkan karena tiba-tiba rekening mereka diblokir. Contohnya Alia, seorang mahasiswi yang hanya menggunakan untuk pembayaran UKT. Biasanya nggak pernah keblokir. Ini kena blokir, ujar Alia. Melihat ini, ekonom senior Didik J. Rajbini PPATK bertindak, semau gue, memblokir rekening dengan alasan mencegah penyalahgunaan kriminal, pencucian uang dan lainnya itu. Hal itu menyalahi tugas dan fungsi PPATK, yang diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 bahwa tugas dan fungsi PPATK untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, bukan sebagai aparat hukum yang bisa bertindak sendiri. PPATK sudah keluar jalur dari tugas dan fungsinya. Ini menandakan pemimpinnya tidak kompeten menjalankan tugasnya, kata Didik. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus mantan Menko Polhukam, Profesor Mahfud MD, menurutnya PPATK melakukan pelanggaran kewenangan serius yang bisa digugat ke pengadilan. Karena memblokir rekening orang itu tidak boleh dengan ukuran yang sifatnya ukuran umum. Ukuran umum itu apa? Barang siapa rekeningnya tidak bergerak 3 bulan akan dibekukan. Itu jahat. Terlalu jahat itu, ujarnya. Namun, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan kebijakan itu justru melindungi rekening-rekening nasabah yang tidak melakukan transaksi dalam jangka waktu tertentu tersebut. Isu terkait pemblokiran
rekening yang saat nganggur 3 bulan begitu. Nah, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavandana kini mendapat panggilan dari Presiden Prabowo Subianto pada Rabu 30 Juli malam. Pemanggilan ini terjadi di tengah kekisruhan sejumlah nasabah yang mengklaim rekening dorman mereka mendadak diblokir oleh PPATK. Ivan mengaku belum mengetahui apa yang akan dibicarakan dalam pertemuan tersebut, begitupun mengenai topik rapat yang akan dibahas dengan sang presiden. Nah, Presiden RI ke-8 itu juga memanggil Gubernur Bank Indonesia yakni Peri Warjio. Sang pemimpin negara menggelar pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan. Namun demikian, setelah pertemuan itu, Ivan Yustiavandana dan Peri justru memilih bungkam Tribuners. Keduanya berjalan cepat setelah keluar dari istana, dan mulanya Ivan lebih dulu keluar dari istana sekira pukul 19:34 dan Ivan pun meminta awak media untuk menanyakan hasil rapat kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Saat datanya mengenai pemblokiran rekening dorman atau pasif, Ivan juga meminta awak media untuk menanyakan kepada Mensesnek. Pihaknya, kata Ivan, telah mengeluarkan pernyataan terkait pemblokiran rekening tersebut. Nah, tidak berselang lama setelah Ivan, kemudian Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio juga meninggalkan Kompleks Istana Kepresidenan. Peri menutup rapat mulutnya saat ditanya mengenai rapat dengan presiden tersebut. Nah, seperti diketahui Tribuners, isu pembekuan rekening oleh PPATK sedang ramai begitu ya diperbincangkan di Indonesia dan bahkan ramai di media sosial. PPATK mengambil langkah tegas dengan memblokir sementara rekening dorman, yaitu rekening yang tidak aktif bertransaksi selama minimal 3 bulan. Beberapa anggota DPR mengkritik langkah ini dan meminta PPATK lebih selektif dan tidak melampaui kewenangan. PPATK sementara beralasan banyak rekening dorman disalahgunakan untuk pencucian uang, judi online, dan bahkan penipuan. PPATK pun menemukan praktik jual beli rekening yang kemudian digunakan untuk kejahatan. Jadi seperti itu Tribuners, kira-kira alasan dari PPATK mengapa memblokir rekening dorman begitu ya, karena PPATK menemukan rekening dorman ini disalahgunakan untuk tindak kejahatan. Sosok Ivan Yustiavandana, Kepala PPATK, dicari netizen perkara blokir rekening, segini harta kekayaannya. Kebijakan blokir rekening yang tidak aktif selama 3 bulan menuai kritikan dari masyarakat. Kebijakan ini dianggap membuat warga makin susah. Apalagi pemblokiran rekening menakuti warga yang menyimpan uang untuk keperluan masa depan. Pemblokiran rekening ini bakal dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK. PPATK beralasan kebijakan ini untuk mencegah transaksi ilegal atau pemanfaatan rekening orang lain untuk transaksi ilegal. Terkait kebijakan yang kontroversi ini membuat warganet menyorot sosok Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Termasuk warganet mengulik sosok hingga harta kekayaan Ivan Yustiavandana. Lalu siapa Ivan Yustiavandana? Ivan Yustiavandana merupakan lulusan Amerika. Ia dilantik jadi Kepala PPATK oleh Presiden Joko Widodo 2021 silam. Ia akan menjabat sebagai Kepala PPATK selama 5 tahun atau hingga 2026. Sebelum dilantik sebagai pimpinan tertinggi PPATK, Ivan menjabat sebagai Deputi Bidang Pemberantasan PPATK. Ia menduduki jabatan tersebut sejak 7 Agustus 2020. Ivan bukanlah sosok asing di lingkungan PPATK. Dilansir dari laman resmi PPATK, Ivan telah bergabung dan berkontribusi di PPATK sejak tahun 2006. Sejumlah jabatan pernah Ivan emban, mulai dari Ketua Kelompok Riset dan Analis Non-Bank, dilanjutkan sebagai Direktur Pemeriksaan, Riset, dan Pengembangan. Ivan merupakan doktor ilmu hukum dari Universitas Gadjah Mada dengan predikat cum laude. Ia meraih gelar Master of Laws, 2M, dari Washington College of Law, Washington DC, Amerika Serikat. Selama di PPATK, Ivan mengomandani pelaksanaan fungsi PPATK dalam memproduksi hasil pemeriksaan dan riset strategis di bidang anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, APO. Mengutip LHN Kamis, 31 Juli 2025, Ivan Yustiavandana mempunyai harta kekayaan senilai Rp9.381.270.506 atau Rp9 miliar. Harta itu dilaporkan pada 25 Maret 2025, periodik 2024. Adapun harta kekayaan di bidang tanah dan bangunan sebesar Rp6.900.000.000. Selain itu,
Ivan juga tercatat mempunyai utang sebesar Rp2.900.467.629. Dampak pemblokiran rekening menuai protes. Namun Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, Ivan Yustiavandana merasa difitnah. Sebab, tujuannya melindungi hak dan kepentingan pemegang rekening. Maka ia siap menanggung konsekuensi terhadap sejumlah kritikan dari masyarakat. Menurutnya, rekening dormant kerap digunakan jaringan mafia judol dan sejak pemblokiran itu, deposit judol turun 70% dari Rp5 triliun menjadi Rp1 triliun. Contoh satu saja dari pidana judol yang menyengsarakan masyarakat kita. Tren jumlah transaksi deposit judol terjun bebas setelah kita bekukan dormant, kata Ivan dikutip Senin 4 Agustus 2025. Namun, disayangkan sejumlah nasabah mengeluhkan karena tiba-tiba rekening mereka diblokir. Contohnya Alia, seorang mahasiswi yang hanya menggunakan untuk pembayaran UKT. Biasanya nggak pernah keblokir. Ini kena blokir, ujar Alia. Melihat ini, ekonom senior Didik J. Rajbini PPATK bertindak, semau gue, memblokir rekening dengan alasan mencegah penyalahgunaan kriminal, pencucian uang dan lainnya itu. Hal itu menyalahi tugas dan fungsi PPATK, yang diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 bahwa tugas dan fungsi PPATK untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, bukan sebagai aparat hukum yang bisa bertindak sendiri. PPATK sudah keluar jalur dari tugas dan fungsinya. Ini menandakan pemimpinnya tidak kompeten menjalankan tugasnya, kata Didik. Pakar hukum tata negara sekaligus mantan Menko Polhukam, Profesor Mahfud MD, menurutnya PPATK melakukan pelanggaran kewenangan serius yang bisa digugat ke pengadilan. Karena memblokir rekening orang itu tidak boleh dengan ukuran yang sifatnya ukuran umum. Ukuran umum itu apa? Barang siapa rekeningnya tidak bergerak 3 bulan akan dibekukan. Itu jahat. Terlalu jahat itu, ujarnya. Namun, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan kebijakan itu justru melindungi rekening-rekening nasabah yang tidak melakukan transaksi dalam jangka waktu tertentu tersebut. Isu terkait pemblokiran rekening yang saat nganggur 3 bulan begitu. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavandana kini mendapat panggilan dari Presiden Prabowo Subianto pada Rabu 30 Juli malam. Pemanggilan ini terjadi di tengah kekisruhan sejumlah nasabah yang mengklaim rekening dorman mereka mendadak diblokir oleh PPATK. Ivan mengaku belum mengetahui apa yang akan dibicarakan dalam pertemuan tersebut, begitupun mengenai topik rapat yang akan dibahas dengan sang presiden. Presiden RI ke-8 itu juga memanggil Gubernur Bank Indonesia yakni Peri Warjio, sang pemimpin negara, menggelar pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan. Namun demikian, setelah pertemuan itu, Ivan Yustiavandana dan Peri justru memilih bungkam Tribuners. Keduanya berjalan cepat setelah keluar dari istana, dan mulanya Ivan lebih dulu keluar dari istana sekira pukul 19:34 dan Ivan pun meminta awak media untuk menanyakan hasil rapat kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Saat datanya mengenai pemblokiran rekening dorman atau pasif, Ivan juga meminta awak media untuk menanyakan kepada Mensesnek. Pihaknya, kata Ivan, telah mengeluarkan pernyataan terkait pemblokiran rekening tersebut. Tidak berselang lama setelah Ivan, kemudian Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio juga meninggalkan Kompleks Istana Kepresidenan. Peri menutup rapat mulutnya saat ditanya mengenai rapat dengan presiden tersebut. Seperti diketahui Tribuners, isu pembekuan rekening oleh PPATK sedang ramai diperbincangkan di Indonesia dan bahkan ramai di media sosial. PPATK mengambil langkah tegas dengan memblokir sementara rekening dorman, yaitu rekening yang tidak aktif bertransaksi selama minimal 3 bulan. Beberapa anggota DPR mengkritik langkah ini dan meminta PPATK lebih selektif dan tidak melampaui kewenangan. PPATK sementara beralasan banyak rekening dorman disalahgunakan untuk pencucian uang, judi online, dan bahkan penipuan. PPATK pun menemukan praktik jual beli rekening yang kemudian digunakan untuk kejahatan. Jadi seperti itu Tribuners, kira-kira alasan dari PPATK mengapa memblokir rekening dorman karena PPATK menemukan rekening dorman ini disalahgunakan untuk tindak kejahatan.
Sosok Ivan Yustiavandana, kepala PPATK, dicari netizen perkara blokir rekening, segini harta kekayaannya. Kebijakan blokir rekening yang tidak aktif selama 3 bulan menuai kritikan dari masyarakat. Kebijakan ini dianggap membuat warga makin susah. Apalagi pemblokiran rekening menakuti warga yang menyimpan uang untuk keperluan masa depan. Pemblokiran rekening ini bakal dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK. PPATK beralasan kebijakan ini untuk mencegah transaksi ilegal atau pemanfaatan rekening orang lain untuk transaksi ilegal. Terkait kebijakan yang kontroversi ini membuat warganet menyorot sosok Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Termasuk warganet mengulik sosok hingga harta kekayaan Ivan Yustiavandana. Lalu siapa Ivan Yustiavandana? Ivan Yustiavandana merupakan lulusan Amerika. Ia dilantik jadi Kepala PPATK oleh Presiden Joko Widodo 2021 silam. Ia akan menjabat sebagai Kepala PPATK selama 5 tahun atau hingga 2026. Sebelum dilantik sebagai pimpinan tertinggi PPATK, Ivan menjabat sebagai Deputi Bidang Pemberantasan PPATK. Ia menduduki jabatan tersebut sejak 7 Agustus 2020. Ivan bukanlah sosok asing di lingkungan PPATK. Dilansir dari laman resmi PPATK, Ivan telah bergabung dan berkontribusi di PPATK sejak tahun 2006. Sejumlah jabatan pernah Ivan emban, mulai dari Ketua Kelompok Riset dan Analis Non-Bank, dilanjutkan sebagai Direktur Pemeriksaan, Riset, dan Pengembangan. Ivan merupakan doktor ilmu hukum dari Universitas Gadjah Mada dengan predikat cum laude. Ia meraih gelar Master of Laws, 2M, dari Washington College of Law, Washington DC, Amerika Serikat. Selama di PPATK, Ivan mengomandani pelaksanaan fungsi PPATK dalam memproduksi hasil pemeriksaan dan riset strategis di bidang anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, APO. Mengutip LHN Kamis, 31 Juli 2025, Ivan Yustiavandana mempunyai harta kekayaan senilai Rp9.381.270.506 atau Rp9 miliar. Harta itu dilaporkan pada 25 Maret 2025, periodik 2024. Adapun harta kekayaan di bidang tanah dan bangunan sebesar Rp6.900.000.000. Selain itu, Ivan juga tercatat mempunyai utang sebesar Rp2.900.467.629. Dampak pemblokiran rekening menuai protes. Namun Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, Ivan Yustiavandana merasa difitnah. Sebab, tujuannya melindungi hak dan kepentingan pemegang rekening. Maka ia siap menanggung konsekuensi terhadap sejumlah kritikan dari masyarakat. Menurutnya, rekening dormant kerap digunakan jaringan mafia judol dan sejak pemblokiran itu, deposit judol turun 70% dari Rp5 triliun menjadi Rp1 triliun. Contoh satu saja dari pidana judol yang menyengsarakan masyarakat kita. Tren jumlah transaksi deposit judol terjun bebas setelah kita bekukan dormant, kata Ivan dikutip Senin 4 Agustus 2025. Namun, disayangkan sejumlah nasabah mengeluhkan karena tiba-tiba rekening mereka diblokir. Contohnya Alia, seorang mahasiswi yang hanya menggunakan untuk pembayaran UKT. Biasanya nggak pernah keblokir. Ini kena blokir, ujar Alia. Melihat ini, ekonom senior Didik J. Rajbini PPATK bertindak, semau gue, memblokir rekening dengan alasan mencegah penyalahgunaan kriminal, pencucian uang dan lainnya itu. Hal itu menyalahi tugas dan fungsi PPATK, yang diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 bahwa tugas dan fungsi PPATK untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, bukan sebagai aparat hukum yang bisa bertindak sendiri. PPATK sudah keluar jalur dari tugas dan fungsinya. Ini menandakan pemimpinnya tidak kompeten menjalankan tugasnya, kata Didik. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus mantan Menko Polhukam, Profesor Mahfud MD, menurutnya PPATK melakukan pelanggaran kewenangan serius yang bisa digugat ke pengadilan. Karena memblokir rekening orang itu tidak boleh dengan ukuran yang sifatnya ukuran umum. Ukuran umum itu apa? Barang siapa rekeningnya tidak bergerak 3 bulan akan dibekukan. Itu jahat. Terlalu jahat itu, ujarnya. Namun, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan kebijakan itu justru melindungi rekening-rekening nasabah yang tidak melakukan transaksi dalam jangka waktu tertentu tersebut. Isu terkait pemblokiran
rekening yang saat nganggur 3 bulan begitu. Nah, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavandana kini mendapat panggilan dari Presiden Prabowo Subianto pada Rabu 30 Juli malam. Pemanggilan ini terjadi di tengah kekisruhan sejumlah nasabah yang mengklaim rekening dorman mereka mendadak diblokir oleh PPATK. Ivan mengaku belum mengetahui apa yang akan dibicarakan dalam pertemuan tersebut, begitupun mengenai topik rapat yang akan dibahas dengan sang presiden. Nah, Presiden RI ke-8 itu juga memanggil Gubernur Bank Indonesia yakni Peri Warjio, sang pemimpin negara, menggelar pertemuan di kompleks Istana Kepresidenan. Namun demikian, setelah pertemuan itu, Ivan Yustiavandana dan Peri justru memilih bungkam Tribuners. Keduanya berjalan cepat setelah keluar dari istana, dan mulanya Ivan lebih dulu keluar dari istana sekira pukul 19:34 dan Ivan pun meminta awak media untuk menanyakan hasil rapat kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Saat datanya mengenai pemblokiran rekening dorman atau pasif, Ivan juga meminta awak media untuk menanyakan kepada Mensesnek. Pihaknya, kata Ivan, telah mengeluarkan pernyataan terkait pemblokiran rekening tersebut. Nah, tidak berselang lama setelah Ivan, kemudian Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio juga meninggalkan kompleks Istana Kepresidenan. Peri menutup rapat mulutnya saat ditanya mengenai rapat dengan presiden tersebut. Nah, seperti diketahui Tribuners, isu pembekuan rekening oleh PPATK sedang ramai begitu ya diperbincangkan di Indonesia dan bahkan ramai di media sosial. PPATK mengambil langkah tegas dengan memblokir sementara rekening dorman, yaitu rekening yang tidak aktif bertransaksi selama minimal 3 bulan. Beberapa anggota DPR mengkritik langkah ini dan meminta PPATK lebih selektif dan tidak melampaui kewenangan. PPATK sementara beralasan banyak rekening dorman disalahgunakan untuk pencucian uang, judi online, dan bahkan penipuan. PPATK pun menemukan praktik jual beli rekening yang kemudian digunakan untuk kejahatan. Jadi seperti itu Tribuners, kira-kira alasan dari PPATK mengapa memblokir rekening dorman begitu ya, karena PPATK menemukan rekening dorman ini disalahgunakan untuk tindak kejahatan. Sosok Ivan Yustiavandana, Kepala PPATK, dicari netizen perkara blokir rekening, segini harta kekayaannya. Kebijakan blokir rekening yang tidak aktif selama 3 bulan menuai kritikan dari masyarakat. Kebijakan ini dianggap membuat warga makin susah. Apalagi pemblokiran rekening menakuti warga yang menyimpan uang untuk keperluan masa depan. Pemblokiran rekening ini bakal dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK. PPATK beralasan kebijakan ini untuk mencegah transaksi ilegal atau pemanfaatan rekening orang lain untuk transaksi ilegal. Terkait kebijakan yang kontroversi ini membuat warganet menyorot sosok Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Termasuk warganet mengulik sosok hingga harta kekayaan Ivan Yustiavandana. Lalu siapa Ivan Yustiavandana? Ivan Yustiavandana merupakan lulusan Amerika. Ia dilantik jadi Kepala PPATK oleh Presiden Joko Widodo 2021 silam. Ia akan menjabat sebagai Kepala PPATK selama 5 tahun atau hingga 2026. Sebelum dilantik sebagai pimpinan tertinggi PPATK, Ivan menjabat sebagai Deputi Bidang Pemberantasan PPATK. Ia menduduki jabatan tersebut sejak 7 Agustus 2020. Ivan bukanlah sosok asing di lingkungan PPATK. Dilansir dari laman resmi PPATK, Ivan telah bergabung dan berkontribusi di PPATK sejak tahun 2006. Sejumlah jabatan pernah Ivan emban, mulai dari Ketua Kelompok Riset dan Analis Non-Bank, dilanjutkan sebagai Direktur Pemeriksaan, Riset, dan Pengembangan. Ivan merupakan doktor ilmu hukum dari Universitas Gadjah Mada dengan predikat cum laude. Ia meraih gelar Master of Laws, 2M, dari Washington College of Law, Washington DC, Amerika Serikat. Selama di PPATK, Ivan mengomandani pelaksanaan fungsi PPATK dalam memproduksi hasil pemeriksaan dan riset strategis di bidang anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, APO. Mengutip LHN Kamis, 31 Juli 2025, Ivan Yustiavandana mempunyai harta kekayaan senilai Rp9.381.270.506 atau Rp9 miliar. Harta itu dilaporkan pada 25 Maret 2025, periodik 2024. Adapun harta kekayaan di bidang tanah dan bangunan sebesar Rp6.900.000.000. Selain itu,
Ivan juga tercatat mempunyai utang sebesar Rp2.900.467.629. Dampak pemblokiran rekening menuai protes. Namun Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, Ivan Yustiavandana merasa difitnah. Sebab, tujuannya melindungi hak dan kepentingan pemegang rekening. Maka ia siap menanggung konsekuensi terhadap sejumlah kritikan dari masyarakat. Menurutnya, rekening dormant kerap digunakan jaringan mafia judol dan sejak pemblokiran itu, deposit judol turun 70% dari Rp5 triliun menjadi Rp1 triliun. Contoh satu saja dari pidana judol yang menyengsarakan masyarakat kita. Tren jumlah transaksi deposit judol terjun bebas setelah kita bekukan dormant, kata Ivan dikutip Senin 4 Agustus 2025. Namun, disayangkan sejumlah nasabah mengeluhkan karena tiba-tiba rekening mereka diblokir. Contohnya Alia, seorang mahasiswi yang hanya menggunakan untuk pembayaran UKT. Biasanya nggak pernah keblokir. Ini kena blokir, ujar Alia. Melihat ini, ekonom senior Didik J. Rajbini PPATK bertindak, semau gue, memblokir rekening dengan alasan mencegah penyalahgunaan kriminal, pencucian uang dan lainnya itu. Hal itu menyalahi tugas dan fungsi PPATK, yang diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 bahwa tugas dan fungsi PPATK untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, bukan sebagai aparat hukum yang bisa bertindak sendiri. PPATK sudah keluar jalur dari tugas dan fungsinya. Ini menandakan pemimpinnya tidak kompeten menjalankan tugasnya, kata Didik. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus mantan Menko Polhukam, Profesor Mahfud MD, menurutnya PPATK melakukan pelanggaran kewenangan serius yang bisa digugat ke pengadilan. Karena memblokir rekening orang itu tidak boleh dengan ukuran yang sifatnya ukuran umum. Ukuran umum itu apa? Barang siapa rekeningnya tidak bergerak 3 bulan akan dibekukan. Itu jahat. Terlalu jahat itu, ujarnya. Namun, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan kebijakan itu justru melindungi rekening-rekening nasabah yang tidak melakukan transaksi dalam jangka waktu tertentu tersebut. Isu terkait pemblokiran rekening yang saat nganggur 3 bulan begitu. Nah, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavandana kini mendapat panggilan dari Presiden Prabowo Subianto pada Rabu 30 Juli malam. Pemanggilan ini terjadi di tengah kekisruhan sejumlah nasabah yang mengklaim rekening dorman mereka mendadak diblokir oleh PPATK. Ivan mengaku belum mengetahui apa yang akan dibicarakan dalam pertemuan tersebut, begitupun mengenai topik rapat yang akan dibahas dengan sang presiden. Nah, Presiden RI ke-8 itu juga memanggil Gubernur Bank Indonesia yakni Peri Warjio. Sang pemimpin negara menggelar pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan. Namun demikian, setelah pertemuan itu, Ivan Yustiavandana dan Peri justru memilih bungkam Tribuners. Keduanya berjalan cepat setelah keluar dari istana dan mulanya Ivan lebih dulu keluar dari istana sekira pukul 19:34 dan Ivan pun meminta awak media untuk menanyakan hasil rapat kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Saat datanya mengenai pemblokiran rekening dorman atau pasif, Ivan juga meminta awak media untuk menanyakan kepada Mensesnek. Pihaknya, kata Ivan, telah mengeluarkan pernyataan terkait pemblokiran rekening tersebut. Nah, tidak berselang lama setelah Ivan, kemudian Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio juga meninggalkan Kompleks Istana Kepresidenan. Peri menutup rapat mulutnya saat ditanya mengenai rapat dengan presiden tersebut. Nah, seperti diketahui Tribuners, isu pembekuan rekening oleh PPATK sedang ramai begitu ya diperbincangkan di Indonesia dan bahkan ramai di media sosial. PPATK mengambil langkah tegas dengan memblokir sementara rekening dorman, yaitu rekening yang tidak aktif bertransaksi selama minimal 3 bulan. Beberapa anggota DPR mengkritik langkah ini dan meminta PPATK lebih selektif dan tidak melampaui kewenangan. PPATK sementara beralasan banyak rekening dorman disalahgunakan untuk pencucian uang, judi online, dan bahkan penipuan. PPATK pun menemukan praktik jual beli rekening yang kemudian digunakan untuk kejahatan. Jadi seperti itu Tribuners, kira-kira alasan dari PPATK mengapa memblokir rekening dorman begitu ya, karena PPATK menemukan rekening dorman ini disalahgunakan untuk tindak kejahatan.
Sosok Ivan Yustiavandana, kepala PPATK, dicari netizen perkara blokir rekening, segini harta kekayaannya. Kebijakan blokir rekening yang tidak aktif selama 3 bulan menuai kritikan dari masyarakat. Kebijakan ini dianggap membuat warga makin susah. Apalagi pemblokiran rekening menakuti warga yang menyimpan uang untuk keperluan masa depan. Pemblokiran rekening ini bakal dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK. PPATK beralasan kebijakan ini untuk mencegah transaksi ilegal atau pemanfaatan rekening orang lain untuk transaksi ilegal. Terkait kebijakan yang kontroversi ini membuat warganet menyorot sosok Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Termasuk warganet mengulik sosok hingga harta kekayaan Ivan Yustiavandana. Lalu siapa Ivan Yustiavandana? Ivan Yustiavandana merupakan lulusan Amerika. Ia dilantik jadi Kepala PPATK oleh Presiden Joko Widodo 2021 silam. Ia akan menjabat sebagai Kepala PPATK selama 5 tahun atau hingga 2026. Sebelum dilantik sebagai pimpinan tertinggi PPATK, Ivan menjabat sebagai Deputi Bidang Pemberantasan PPATK. Ia menduduki jabatan tersebut sejak 7 Agustus 2020. Ivan bukanlah sosok asing di lingkungan PPATK. Dilansir dari laman resmi PPATK, Ivan telah bergabung dan berkontribusi di PPATK sejak tahun 2006. Sejumlah jabatan pernah Ivan emban, mulai dari Ketua Kelompok Riset dan Analis Non-Bank, dilanjutkan sebagai Direktur Pemeriksaan, Riset, dan Pengembangan. Ivan merupakan doktor ilmu hukum dari Universitas Gadjah Mada dengan predikat cum laude. Ia meraih gelar Master of Laws, 2M, dari Washington College of Law, Washington DC, Amerika Serikat. Selama di PPATK, Ivan mengomandani pelaksanaan fungsi PPATK dalam memproduksi hasil pemeriksaan dan riset strategis di bidang anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, APO. Mengutip LHN Kamis, 31 Juli 2025, Ivan Yustiavandana mempunyai harta kekayaan senilai Rp9.381.270.506 atau 9 miliar rupiah. Harta itu dilaporkan pada 25 Maret 2025, periodik 2024. Adapun harta kekayaan di bidang tanah dan bangunan sebesar Rp6.900.000.000. Selain itu, Ivan juga tercatat mempunyai utang sebesar Rp2.900.467.629. Dampak pemblokiran rekening menuai protes. Namun Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, Ivan Yustiavandana merasa difitnah. Sebab, tujuannya melindungi hak dan kepentingan pemegang rekening. Maka ia siap menanggung konsekuensi terhadap sejumlah kritikan dari masyarakat. Menurutnya, rekening dormant kerap digunakan jaringan mafia judol dan sejak pemblokiran itu, deposit judol turun 70% dari Rp5 triliun menjadi Rp1 triliun. Contoh satu saja dari pidana judol yang menyengsarakan masyarakat kita. Tren jumlah transaksi deposit judol terjun bebas setelah kita bekukan dormant, kata Ivan dikutip Senin 4 Agustus 2025. Namun, disayangkan sejumlah nasabah mengeluhkan karena tiba-tiba rekening mereka diblokir. Contohnya Alia, seorang mahasiswi yang hanya menggunakan untuk pembayaran UKT. Biasanya nggak pernah keblokir. Ini kena blokir, ujar Alia. Melihat ini, ekonom senior Didik J. Rajbini PPATK bertindak, semau gue, memblokir rekening dengan alasan mencegah penyalahgunaan kriminal, pencucian uang dan lainnya itu. Hal itu menyalahi tugas dan fungsi PPATK, yang diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 bahwa tugas dan fungsi PPATK untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, bukan sebagai aparat hukum yang bisa bertindak sendiri. PPATK sudah keluar jalur dari tugas dan fungsinya. Ini menandakan pemimpinnya tidak kompeten menjalankan tugasnya, kata Didik. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus mantan Menko Polhukam, Profesor Mahfud MD, menurutnya PPATK melakukan pelanggaran kewenangan serius yang bisa digugat ke pengadilan. Karena memblokir rekening orang itu tidak boleh dengan ukuran yang sifatnya ukuran umum. Ukuran umum itu apa? Barang siapa rekeningnya tidak bergerak 3 bulan akan dibekukan. Itu jahat. Terlalu jahat itu, ujarnya. Namun, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan kebijakan itu justru melindungi rekening-rekening nasabah yang tidak melakukan transaksi dalam jangka waktu tertentu tersebut. Isu terkait pemblokiran
rekening yang saat nganggur 3 bulan begitu. Nah, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavandana kini mendapat panggilan dari Presiden Prabowo Subianto pada Rabu 30 Juli malam. Pemanggilan ini terjadi di tengah kekisruhan sejumlah nasabah yang mengklaim rekening dorman mereka mendadak diblokir oleh PPATK. Ivan mengaku belum mengetahui apa yang akan dibicarakan dalam pertemuan tersebut, begitupun mengenai topik rapat yang akan dibahas dengan sang presiden. Nah, Presiden RI ke-8 itu juga memanggil Gubernur Bank Indonesia yakni Peri Warjio. Sang pemimpin negara menggelar pertemuan di kompleks Istana Kepresidenan. Namun demikian, setelah pertemuan itu, Ivan Yustiavandana dan Peri justru memilih bungkam Tribuners. Keduanya berjalan cepat setelah keluar dari istana, dan mulanya Ivan lebih dulu keluar dari istana sekira pukul 19:34 dan Ivan pun meminta awak media untuk menanyakan hasil rapat kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Saat datanya mengenai pemblokiran rekening dorman atau pasif, Ivan juga meminta awak media untuk menanyakan kepada Mensesnek. Pihaknya, kata Ivan, telah mengeluarkan pernyataan terkait pemblokiran rekening tersebut. Nah, tidak berselang lama setelah Ivan, kemudian Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio juga meninggalkan kompleks Istana Kepresidenan. Peri menutup rapat mulutnya saat ditanya mengenai rapat dengan presiden tersebut. Nah, seperti diketahui Tribuners, isu pembekuan rekening oleh PPATK sedang ramai begitu ya diperbincangkan di Indonesia dan bahkan ramai di media sosial. PPATK mengambil langkah tegas dengan memblokir sementara rekening dorman, yaitu rekening yang tidak aktif bertransaksi selama minimal 3 bulan. Beberapa anggota DPR mengkritik langkah ini dan meminta PPATK lebih selektif dan tidak melampaui kewenangan. PPATK sementara beralasan banyak rekening dorman disalahgunakan untuk pencucian uang, judi online, dan bahkan penipuan. PPATK pun menemukan praktik jual beli rekening yang kemudian digunakan untuk kejahatan. Jadi seperti itu Tribuners, kira-kira alasan dari PPATK mengapa memblokir rekening dorman begitu ya, karena PPATK menemukan rekening dorman ini disalahgunakan untuk tindak kejahatan. Sosok Ivan Yustiavandana, Kepala PPATK, dicari netizen perkara blokir rekening, segini harta kekayaannya. Kebijakan blokir rekening yang tidak aktif selama 3 bulan menuai kritikan dari masyarakat. Kebijakan ini dianggap membuat warga makin susah. Apalagi pemblokiran rekening menakuti warga yang menyimpan uang untuk keperluan masa depan. Pemblokiran rekening ini bakal dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK. PPATK beralasan kebijakan ini untuk mencegah transaksi ilegal atau pemanfaatan rekening orang lain untuk transaksi ilegal. Terkait kebijakan yang kontroversi ini membuat warganet menyorot sosok Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Termasuk warganet mengulik sosok hingga harta kekayaan Ivan Yustiavandana. Lalu siapa Ivan Yustiavandana? Ivan Yustiavandana merupakan lulusan Amerika. Ia dilantik jadi Kepala PPATK oleh Presiden Joko Widodo 2021 silam. Ia akan menjabat sebagai Kepala PPATK selama 5 tahun atau hingga 2026. Sebelum dilantik sebagai pimpinan tertinggi PPATK, Ivan menjabat sebagai Deputi Bidang Pemberantasan PPATK. Ia menduduki jabatan tersebut sejak 7 Agustus 2020. Ivan bukanlah sosok asing di lingkungan PPATK. Dilansir dari laman resmi PPATK, Ivan telah bergabung dan berkontribusi di PPATK sejak tahun 2006. Sejumlah jabatan pernah Ivan emban, mulai dari Ketua Kelompok Riset dan Analis Non-Bank, dilanjutkan sebagai Direktur Pemeriksaan, Riset, dan Pengembangan. Ivan merupakan doktor ilmu hukum dari Universitas Gadjah Mada dengan predikat cum laude. Ia meraih gelar Master of Laws, 2M, dari Washington College of Law, Washington DC, Amerika Serikat. Selama di PPATK, Ivan mengomandani pelaksanaan fungsi PPATK dalam memproduksi hasil pemeriksaan dan riset strategis di bidang anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, APO. Mengutip LHN Kamis, 31 Juli 2025, Ivan Yustiavandana mempunyai harta kekayaan senilai Rp9.381.270.506 atau Rp9 miliar. Harta itu dilaporkan pada 25 Maret 2025, periodik 2024. Adapun harta kekayaan di bidang tanah dan bangunan sebesar Rp6.900.000.000. Selain itu,
Ivan juga tercatat mempunyai utang sebesar Rp2.900.467.629. Dampak pemblokiran rekening menuai protes. Namun Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, Ivan Yustiavandana merasa difitnah. Sebab, tujuannya melindungi hak dan kepentingan pemegang rekening. Maka ia siap menanggung konsekuensi terhadap sejumlah kritikan dari masyarakat. Menurutnya, rekening dormant kerap digunakan jaringan mafia judol dan sejak pemblokiran itu, deposit judol turun 70% dari Rp5 triliun menjadi Rp1 triliun. Contoh satu saja dari pidana judol yang menyengsarakan masyarakat kita. Tren jumlah transaksi deposit judol terjun bebas setelah kita bekukan dormant, kata Ivan dikutip Senin 4 Agustus 2025. Namun, disayangkan sejumlah nasabah mengeluhkan karena tiba-tiba rekening mereka diblokir. Contohnya Alia, seorang mahasiswi yang hanya menggunakan untuk pembayaran UKT. Biasanya nggak pernah keblokir. Ini kena blokir, ujar Alia. Melihat ini, ekonom senior Didik J. Rajbini PPATK bertindak. Semau gue, memblokir rekening dengan alasan mencegah penyalahgunaan kriminal, pencucian uang dan lainnya itu. Hal itu menyalahi tugas dan fungsi PPATK. Yang diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 bahwa tugas dan fungsi PPATK untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, bukan sebagai aparat hukum yang bisa bertindak sendiri. PPATK sudah keluar jalur dari tugas dan fungsinya. Ini menandakan pemimpinnya tidak kompeten menjalankan tugasnya, kata Didik. Pakar hukum tata negara sekaligus mantan Menko Polhukam, Profesor Mahfud MD, menurutnya PPATK melakukan pelanggaran kewenangan serius yang bisa digugat ke pengadilan. Karena memblokir rekening orang itu tidak boleh dengan ukuran yang sifatnya ukuran umum. Ukuran umum itu apa? Barang siapa rekeningnya tidak bergerak 3 bulan akan dibekukan. Itu jahat. Terlalu jahat itu, ujarnya. Namun, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan kebijakan itu justru melindungi rekening-rekening nasabah yang tidak melakukan transaksi dalam jangka waktu tertentu tersebut. Isu terkait pemblokiran rekening yang saat nganggur 3 bulan begitu. Nah, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavandana kini mendapat panggilan dari Presiden Prabowo Subianto pada Rabu 30 Juli malam. Pemanggilan ini terjadi di tengah kekisruhan sejumlah nasabah yang mengklaim rekening dorman mereka mendadak diblokir oleh PPATK. Ivan mengaku belum mengetahui apa yang akan dibicarakan dalam pertemuan tersebut, begitupun mengenai topik rapat yang akan dibahas dengan sang presiden. Nah, Presiden RI ke-8 itu juga memanggil Gubernur Bank Indonesia yakni Peri Warjio. Sang pemimpin negara menggelar pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan. Namun demikian, setelah pertemuan itu, Ivan Yustiavandana dan Peri justru memilih bungkam Tribuners. Keduanya berjalan cepat setelah keluar dari istana dan mulanya Ivan lebih dulu keluar dari istana sekira pukul 19:34 dan Ivan pun meminta awak media untuk menanyakan hasil rapat kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Saat datanya mengenai pemblokiran rekening dorman atau pasif, Ivan juga meminta awak media untuk menanyakan kepada Mensesnek. Pihaknya, kata Ivan, telah mengeluarkan pernyataan terkait pemblokiran rekening tersebut. Nah, tidak berselang lama setelah Ivan, kemudian Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio juga meninggalkan Kompleks Istana Kepresidenan. Peri menutup rapat mulutnya saat ditanya mengenai rapat dengan presiden tersebut. Nah, seperti diketahui Tribuners, isu pembekuan rekening oleh PPATK sedang ramai begitu ya diperbincangkan di Indonesia dan bahkan ramai di media sosial. PPATK mengambil langkah tegas dengan memblokir sementara rekening dorman, yaitu rekening yang tidak aktif bertransaksi selama minimal 3 bulan. Beberapa anggota DPR mengkritik langkah ini dan meminta PPATK lebih selektif dan tidak melampaui kewenangan. PPATK sementara beralasan banyak rekening dorman disalahgunakan untuk pencucian uang, judi online, dan bahkan penipuan. PPATK pun menemukan praktik jual beli rekening yang kemudian digunakan untuk kejahatan. Jadi seperti itu Tribuners, kira-kira alasan dari PPATK mengapa memblokir rekening dorman begitu ya, karena PPATK menemukan rekening dorman ini disalahgunakan untuk tindak kejahatan.
Sosok Ivan Yustiavandana, kepala PPATK, dicari netizen perkara blokir rekening, segini harta kekayaannya. Kebijakan blokir rekening yang tidak aktif selama 3 bulan menuai kritikan dari masyarakat. Kebijakan ini dianggap membuat warga makin susah. Apalagi pemblokiran rekening menakuti warga yang menyimpan uang untuk keperluan masa depan. Pemblokiran rekening ini bakal dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK. PPATK beralasan kebijakan ini untuk mencegah transaksi ilegal atau pemanfaatan rekening orang lain untuk transaksi ilegal. Terkait kebijakan yang kontroversi ini membuat warganet menyorot sosok Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Termasuk warganet mengulik sosok hingga harta kekayaan Ivan Yustiavandana. Lalu siapa Ivan Yustiavandana? Ivan Yustiavandana merupakan lulusan Amerika. Ia dilantik jadi Kepala PPATK oleh Presiden Joko Widodo 2021 silam. Ia akan menjabat sebagai Kepala PPATK selama 5 tahun atau hingga 2026. Sebelum dilantik sebagai pimpinan tertinggi PPATK, Ivan menjabat sebagai Deputi Bidang Pemberantasan PPATK. Ia menduduki jabatan tersebut sejak 7 Agustus 2020. Ivan bukanlah sosok asing di lingkungan PPATK.